Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Cindy Marisa MPD Kons dan teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan profesi konseling dan kelompok kami beranggotakan Aminullah Khairul Iman, Ananda Nurkaila, Dimas Mahardika, Yasmin Ramadhani. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Dimas Mahardika. Baik, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan profesi konseling di Amerika. Bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pada tahun 1950-an, bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tetapi menambah pada bidang-bidang pendidikan. Pada abad ke-20, bimbingan konselor belum ada di sekolah-sekolah. Pada saat itu, pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru di sekolah, yang mana dalam pekerjaan tersebut, itu seorang guru memberikan layanan informasi, layanan bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Pada tahun 1958, bulan September, ini merupakan peristiwa penting atau landmark dalam dunia pendidikan di Amerika. Bradley pada tahun 1980 menambah 1 tahapan dan 3 tahapan tentang sejarah bimbingan. Pada tahun 1980-an, Kawitz mencatat 5 gerakan bimbingan dalam pendidikan. Psikologi konseling semakin berkembang mantap seiring dengan perkembangan ilmu psikologi. Pendekatan konseling yang bersifat direktif di mana-mana konselor seakan adalah individu yang memiliki kedudukan dan kemampuan lebih dari konselinya dan selanjutnya berupaya memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan serta konsultasi. Pada tahun 1990, konseling telah berkembang luas dalam bidang konseling karir dan konseling multikultural, seperti konseling di bidang sumber daya manusia, persiapan pensiun, pencegahan kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta manajemen stres dan manajemen waktu luang. Selanjutnya akan dibawakan dan dijelaskan oleh Ananda Nurkaila. Akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu perkembangan konseling di Indonesia. Perkembangan konseling di Indonesia relatif baru. Kehadiran upaya konseling ini mula-mula dikembangkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah. Akhirnya konseling juga diterapkan di pusat-pusat rehabilitas sosial, lembaga-lembaga sosial, dan industri. Di Indonesia, pekerjaan di bidang konseling ini mulai menunjukkan perkembangannya, sekalipun keadaan ini tidak dapat diperbandingkan dengan perkembangan yang ada di negara-negara maju. Konseling telah diselenggarakan secara meluas. Selain telah menjadi bagian dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, konseling juga dilembagakan di berbagai instansi, seperti perusahaan, instansi sosial, rumah sakit, dan lembaga koreksional. Kemajuan dan kebutuhan konseling telah ditopang dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik tenaga-tenaga konselor profesional. Konseling yang kini berkembang di lembaga-lembaga pendidikan juga berkembang konseling jabatan atau di industri. Konseling untuk reproduksi, konseling bidang kesehatan, konseling keluarga untuk kesiapan purna tugas, dan sebagainya. Dengan demikian, konseling ini menjadi usaha pemecahan masalah yang mulai dirasakan manfaatnya dan perkembangannya menunjukkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin Ramadhani. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan konsep umum konseling. Pengertian konseling menurut British Association of Counselling tahun 1984 yang dikutip oleh Mapir tahun 2004. Konseling merupakan suatu proses bekerja dengan orang banyak dalam suatu hubungan yang bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, psikoterapis, bimbingan, atau pemecahan masalah. Konseling merupakan inti kegiatan bimbingan secara keseluruhan yang berkenaan dengan pengentasan masalah dan fasilitas pengembangan individu. Ada beberapa kebebasan psikologis yang dapat dikembangkan melalui konseling antara lain: 1. Kebebasan untuk mengakui ketidaksempurnaan diri sendiri. Maksudnya itu adalah mengakui dan menerima bahwa klien itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 2.
kebebasan untuk mempertanggungjawabkan perilaku sendiri. Maksudnya itu, klien bebas mengambil pilihan apapun selama klien tersebut bisa mempertanggungjawabkan pilihan apa yang diambil. 3. Kebebasan untuk menyatakan perasaan. Kebebasan untuk menyatakan perasaan itu adalah hak bebas pendapat mengenai perasaan yang dialami oleh klien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aminullah Khairul Iman. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu landasan yuridis BK di Indonesia. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Adapun landasan yuridis bimbingan konseling di Indonesia adalah yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu yang ketiga SK Menpan Nomor 84 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Lalu yang keempat SK Menpan Nomor 118 1906 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Lalu yang kelima, SK Mendikbud Nomor 25 1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Lalu yang keenam, SK Mendikbud Nomor 20 U 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Lalu yang ketujuh, SK Mendiknas Nomor 232 U tahun 2000 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Lalu yang ke-8, SK Mendiknas Nomor 45 U 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir 9, Surat Dirjen Dikti Nomor 2047 DJ 1999 tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Selesai sudah penjelasan yang kami berikan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan konseling memiliki sejarah yang signifikan. Di dalam perkembangan konseling, terdapat pula perkembangan konsep umum konseling di Indonesia. Selain itu, terdapat pula landasan yuridis BK di Indonesia. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.